Nasib malang dialami oleh seorang ibu parubaya asal Yunan ini. Puluhan tahun sebelumnya, di saat usianya masih menginjak 20 tahunan, ia harus kehilangan salah satu anak laki-lakinya yang baru berusia 4 tahun secara misterius. Bertahun-tahun setelah itu, di tengah keputusasaannya, ia kembali harus menelan pil pahit setelah anak sulung laki-lakinya, menantu, serta anak perempuannya tewas bersamaan akibat tersapu arus pasar sungai yang ganas. Seolah belum cukup, sekitar 1 tahun yang lalu, cucunya yang baru berusia 11 tahun juga ditemukan tewas tenggelam di dalam sebuah sumur. Kini 33 tahun telah berlalu. Siapa yang menyangka setelah rentetan duka yang ia alami, pada akhirnya sebuah keajaiban berpihak pada wanita yang kini sudah tak muda lagi ini. Seolah memberi harapan dan cahaya baru di usianya yang sudah beranjak senja. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Keajaiban itu datang dari seorang pria yang bernama Li Jingwei. Meski terdengar indah, nama itu bukanlah nama masa kecilnya. Jangankan nama asli, ia bahkan tidak tahu pasti berapa umurnya sendiri. Jika ditanya, Jingwei selalu menjawab ragu antara 36 atau 37 tahun. Karena ia memang tidak pernah tahu pada tahun berapa dirinya dilahirkan. Ingatannya hanya tertuju pada sebuah peristiwa di sekitar tahun 1988. Ketika itu saat usianya masih 4 tahun, seorang pria berkepala botak membujuknya keluar dari rumah dan membawanya ke jalan raya di balik perbukitan. Di sana, Jingwei diserahkan kepada beberapa pemuda yang mengendarai sepeda. Orang-orang itu lalu membawanya ke sebuah kota kecil dan menahannya di sana selama 2 hari sebelum akhirnya diserahkan lagi kepada pasangan pria dan wanita berusia sekitar 40 tahunan. Di titik inilah Jingwei kecil mulai sadar bahwa dirinya telah ditipu dan diculik. Namun anehnya, ia sama sekali tidak menangis ataupun memberontak. Seolah tubuhnya hanya bisa membatu dan patuh menuruti perintah dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Pasangan suami istri itu kemudian membelikannya baju baru di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka lalu membawanya naik kereta hingga akhirnya tiba di rumah sebuah keluarga bermargali di Lankau, Provinsi Henan. Keluarga angkatnya saat itu bukanlah keluarga berada. Mereka sudah memiliki 3 orang anak yang semuanya perempuan. Dan kehadiran Jingwei adalah demi memenuhi keinginan besar mereka untuk memiliki seorang anak laki-laki. Sejak kecil, Jingwei selalu sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari keluarga tersebut. Ia memegang teguh keyakinan bahwa suatu hari nanti ia pasti akan kembali bertemu dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi ketakutan terbesar Jingwei kecil saat itu adalah waktu. Ia sangat takut jika perlahan-lahan dirinya akan melupakan wajah orang tua serta rupa kampung halamannya. Demi menjaga ingatan itu agar tidak pudar, setiap harinya Jingwei mencoba mengingat kembali setiap sudut rumahnya lalu menggambarnya di atas tanah. Hingga akhirnya 30 tahun pun berlalu. Seiring bertambahnya usia, ingatan masa kecil yang dulu ia jaga mati-matian perlahan mulai kabur. Jingwei bahkan sempat bingung. Dulu dirinya sangat yakin bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan dan adik laki-laki. Namun kini setelah direnungkan kembali, Jingwei sadar bahwa kedua anak itu hanya bermain bersamanya di siang hari dan tidak pernah tinggal bersama di rumahnya. Mereka kemungkinan besar hanyalah anak-anak tetangga yang hanya main dengan dirinya. Kini nama asli, nama orang tua, hingga nama desa tempat ia dilahirkan semuanya telah lenyap dari ingatannya. Yang tersisa di dalam benaknya hanyalah gambaran yang samar. Ia hanya ingat bentuk wajah, mata, dan dahi yang mirip dengan sang ayah, serta bentuk bibir yang mirip dengan ibunya.
Dan di antara semua memori itu, ada satu ingatan traumatis yang paling membekas. Suatu hari, Jingwei pernah melihat ayahnya berkelahi dengan seseorang, hingga salah satu mata sang ayah mengeluarkan darah akibat pukulan yang sangat keras. Rekaman-rekaman masa kecil itulah yang terus dibawa Jingwei hingga ia tumbuh dewasa. Waktu terus berjalan, dan Jingwei kini telah bertransformasi menjadi seorang kepala keluarga. Jingwei tetap tinggal di Lankau, membangun hidupnya sendiri, menikah, dan kini telah dikaruniai seorang anak. Namun, demi menghidupi keluarga kecilnya, ia harus rela merantau sendirian, bekerja sebagai sales di kota Foshan, Provinsi Guangdong. Hidup sendirian di tanah perantauan bukanlah hal yang mudah. Di sela-sela penatnya mengejar target pekerjaan, Jingwei seringkali menghabiskan malam-malam sepinya di kamar asramanya hanya dengan menatap layar ponsel dan menjelajahi media sosial untuk mengusir rasa jenuh. Hingga pada suatu malam di akhir tahun 2021, media sosial mendadak dipenuhi oleh berita yang sedang menggemparkan seluruh negeri. Jagat maya Cina saat itu sedang dihebohkan dengan kisah-kisah reuni keluarga korban penculikan yang begitu emosional. Melihat video-video tersebut, hati Jingwei kembali bergejolak. Kenangan lama yang selama ini berusaha ia kubur muncul kembali. Niatan untuk mencari sang orang tua kandung tiba-tiba kembali memuncak. Namun Jingwei tahu langkah ini sangat beresiko bagi keharmonisan keluarganya. Ia tidak ingin dicap sebagai anak yang tidak tahu terima kasih oleh keluarga yang telah mengadopsinya. Alhasil, misi pencarian ini ia lakukan secara rahasia. Hanya sang istri yang tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sementara orang tua angkat beserta ketiga kakak perempuannya sama sekali tidak diberitahu. Namun meski demikian, sebelum akhirnya nekat melangkah lebih jauh, Jingwei sempat mencoba memancing informasi dari orang tua angkatnya. Saat mengobrol santai, ia seringkali menyelipkan pertanyaan-pertanyaan kecil tentang dari mana ia berasal atau bagaimana gambaran desa tempat mereka pertama kali bertemu. Namun sayangnya, tiap kali topik itu keluar dari mulutnya, orang tua angkatnya selalu bungkam atau mengalihkan pembicaraan. Hingga Jingwei pun sampai harus mencari informasi dari tetangga sekitar rumah orang tua angkatnya itu. Namun hasilnya sama saja, mereka serempak tutup mulut atau benar-benar tidak tahu. Di tengah jalan buntu dan keterbatasan informasi itulah Jingwei tersadar. Kini satu-satunya harapan yang tersisa adalah ingatannya sendiri. Ia memutuskan untuk mengambil kertas dan mulai menggambar sebuah peta. Meski dalam ingatannya semua masih samar-samar, Jingwei tetap berusaha menggambar rumah masa kecilnya. Dalam ingatannya, rumah masa kecilnya berdinding tanah dengan atap jerami. Di sana juga terdapat parit kecil yang mengelilingi rumah, serta sebuah tungku di salah satu sisinya. Di area ruang tamu rumah, Jingwei teringat pada sebuah tangga kayu. Ia ingat betul di tangga itulah dulu ia pernah jatuh dan meninggalkan bekas luka permanen berbentuk bulan sabit di dagu kirinya. Hingga hari ini bekas luka itu pun masih terlihat jelas. Butuh waktu yang cukup lama bagi Jingwei untuk mengumpulkan dan merangkai potongan-potongan ingatan masa kecilnya. Namun ia tak menyerah dan terus fokus untuk melengkapi gambarannya tentang rumah masa kecilnya. Setelah berhasil merampungkan fasad depan rumahnya, ia kemudian mengingat ruang utama di rumahnya. Pada ruangan tersebut, Jingwei teringat dengan sebuah batu gilingan bergagang kayu yang digunakan untuk menggiling kedelai dan kacang-kacangan. Di samping kanan gilingan tersebut, terdapat kamar tidur, sementara gudang terletak di sisi kiri. Halaman rumah mereka pun sangat luas, lengkap dengan sebuah kolam kecil
yang dipagari agar tidak ada orang yang terperosok ke dalamnya. Halaman itu berlantai semen. Di sana kembali terdapat gilingan batu yang lebih kecil untuk menggiling kedelai. Di depan rumah mereka berdiri sebuah rumah besar yang dihuni oleh seorang kakek tua. Secara geografis, Jingwei ingat bahwa rumahnya terletak di sebuah lembah tepat di balik perbukitan yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Karena kondisi jalannya yang ekstrim, dulu seringkali ada truk yang terguling di sana. Dan setiap kali kecelakaan itu terjadi, ayah kandung Jingwei biasanya akan turun ke jalan untuk membantu para supir memunguti barang bawaan truk yang berserakan. Namun di antara semua itu ada satu memori hangat yang paling membekas di dalam hati Jingwei. Dulu ketika cuaca dingin melanda desanya, sang ibu selalu memanggangkan buah jeruk di atas tungku untuk dirinya. Rasa buah itu begitu manis dan menghangatkan tubuhnya. Meski awalnya merasa kesulitan, pada akhirnya ia pun berhasil menggambar perkiraan lokasi rumah masa kecilnya dulu. Jingwei bertekad akan terus mencari apapun hasilnya. Ia tahu peluangnya sangat tipis, namun ia menolak untuk menyerah. Jingwei kemudian merekam sebuah video singkat dirinya yang tengah memegang sebuah peta yang telah rampung ia gambar. Ia lalu mengunggahnya ke sebuah platform sukarelawan pencarian anak hilang di internet. Tak disangka gambar peta itu langsung menyedot perhatian publik. Netizen Cina terkesima dengan betapa detailnya peta yang telah digambarkan oleh Jingwei. Oleh karena itu, video tersebut mendadak viral di media sosial. Polisi dan para ahli geografi mulai turun tangan mencoba mencocokkan detail parit, sungai besar, dan jalan raya pada peta Jingwei dengan citra satelit sungguhan. Dan hanya dalam hitungan hari, sebuah keajaiban yang dinanti pun tiba. Tepat pada malam hari di tanggal 26 Desember tahun 2021, kerja keras dan doa Jingwei akhirnya membuahkan hasil yang tak pernah ia duga sebelumnya. Berkat keviralan petanya, polisi berhasil mencocokkan gambar tersebut dengan sebuah desa terpencil di Yunnan. Dan dari sana, polisi berhasil melacak keberadaan ibu kandung Jingwei yang ternyata sudah pindah ke provinsi Henan. Guna memastikan kebenarannya, polisi langsung mengambil sampel DNA dari keduanya untuk diuji di laboratorium. Namun, karena jarak tempat tinggal mereka yang terpisah ribuan kilometer, di mana Jingwei berada di Guangdong dan sang ibu di Henan, mereka belum bisa langsung bertemu di hari itu juga. Sembari menunggu hasil tes DNA resmi keluar, pihak kepolisian pun menjembatani sebuah momen yang telah tertunda selama 33 tahun. Dengan tangan yang bergetar, Jingwei menatap layar ponselnya. Melalui sebuah panggilan video, untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, ia kembali bertatap muka dengan seorang wanita parubaya yang wajahnya sempat samar di ingatannya, namun sangat familiar di hatinya. Wanita itu tak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Kalimat pertama yang terucap dari mulut sang ibu adalah, ia ingin melihat bekas luka yang ada di dagu Jingwei. Sang ibu menjelaskan kalau bekas luka itu karena sang anak yang jatuh dari tangga kayu, persis seperti apa yang diingat oleh Jingwei. Panggilan video call itu membuat air mata Jingwei mengalir deras. Ia tak pernah menyangka akhirnya bisa melihat wajah sang ibu kandung setelah 33 tahun berlalu. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah kenyataan pahit harus diterima oleh Jingwei. Saat ia menanyakan keberadaan sang ayah, ibunya mengatakan kalau pria bernama Li Dehua itu telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sembari menyeka air matanya, sang ibu kemudian mendekatkan sebuah foto lama ke arah kamera ponselnya. Itu adalah foto almarhum suaminya semasa hidup.
Begitu melihat foto tersebut, runtuhlah sudah seluruh keraguan di hati Jingwei. Di layar ponsel yang buram itu, ia melihat wajah pria yang sangat mirip dengan dirinya. Kemiripan fisik mereka bisa dibilang luar biasa kuat. Mulai dari bentuk wajah, garis rahang, hingga bentuk alis dan mata, semuanya adalah cerminan dari wajah Jingwei saat ini. Bagi Jingwei, kebetulan yang luar biasa ini terasa seperti sesuatu yang sudah ditakdirkan. Malam itu melalui obrolan panjang lewat panggilan video, satu demi satu potongan ingatan masa kecil Jingwei yang sempat membingungkannya mulai menemukan jawaban. Salah satunya adalah tentang sosok anak perempuan kecil yang dulu sering sekali menemaninya bermain di sekitar rumah. Selama 33 tahun ini, Jingwei mengira anak perempuan itu adalah kakak kandungnya. Namun, sang ibu kemudian tersenyum dan mengatakan kalau bocah perempuan yang ia ingat itu sebenarnya adalah bibinya sendiri, alias adik kandung dari sang ayah yang pada saat itu memang baru berusia 14 tahun dan sering dititipkan untuk menjaga Jingwei kecil. Akan tetapi saat membahas sosok sang bibi, ibu Jingwei kembali menangis. Di balik ingatan manis masa kecilnya itu, ternyata tersimpan sebuah tragedi keluarga yang amat kelam. Sang ibu kemudian menceritakan bahwa di tahun yang sama, ketika Jingwei diculik, kemalangan beruntun menimpa keluarga mereka. Sang bibi yang saat itu masih remaja ternyata juga ikut diculik oleh seorang kenalan dari desa mereka. Ia lalu dijual ke wilayah Anhui dan dinyatakan hilang tanpa kabar selama 20 tahun lamanya. Beruntungnya takdir masih berpihak padanya karena sang bibi akhirnya berhasil ditemukan dan baru saja pulang ke rumah pada tahun lalu. Mendengar kenyataan bahwa bukan hanya dirinya yang menjadi korban kekejaman mafia perdagangan manusia di masa lalu, hati Jingwei serasa hancur. Semua teka-teki kelam yang dulu ia gambar di atas selembar kertas kini telah terbuka seutuhnya. Setelah semua kebenaran ini terungkap, kini baik Jingwei maupun ibunya hanya tinggal menunggu hasil pencocokan DNA. Akhirnya di tanggal 20 Desember tahun 2021, kepolisian Henan mengkonfirmasi kalau hasil DNA keduanya dinyatakan cocok. Biro Investigasi Kriminal Kementerian Keamanan Publik melalui unit anti penculikan turut mengunggah video di akun resmi Douyin mereka. Di sana, para penyidik mengucapkan selamat atas keberhasilan Li Jingwei menemukan keluarganya lewat peta kampung halaman yang ia gambar sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jingwei. Ia membagikan kabar bahagia ini lewat sosial medianya dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, rekan media, tim relawan, dan seluruh warganet yang selama ini telah membantunya. Kini Jingwei tinggal menghitung hari untuk melakukan perjalanan dari Guangdong ke Henan di mana ibunya berada. Di sisi lain, ibu kandung Jingwei sendiri yang menggunakan nama samaran Yang Huilan untuk melindungi identitasnya ternyata menyimpan cerita perjuangan yang tak kalah memilukan. Bertahun-tahun silam setelah kehilangan Jingwei, ia membawa anak-anaknya yang lain pindah keluar dari Yunnan dan akhirnya menetap di Zhukou, Henan, sebuah kota yang jaraknya sekitar 200 km dari Lankau, tempat di mana Jingwei dulu sempat tinggal sebelum akhirnya merantau ke Guangdong. Kini tibalah saatnya hari yang dinanti-nanti itu. Tepat pada tanggal 1 Januari tahun 2022, Jingwei tiba di Henan. Di sebuah ruangan yang sudah dipenuhi oleh awak media dan keluarga untuk pertama kalinya setelah 33 tahun terpisah oleh jarak, waktu, dan kekejaman takdir, Jingwei melihat sosok ibunya secara nyata. Sontak Jingwei langsung berlari dan berlutut di hadapan sang ibu. Ia menangis histeris sambil bersimpu di kaki wanita yang telah melahirkannya itu.
Sang ibu pun tak kuasa menahan tangis. Ia menyambut Jingwei dengan mendekap erat kepala sang putra. Semua orang yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan haru, tak mampu membayangkan bagaimana rasanya terpisah selama puluhan tahun dari darah dagingnya sendiri. Hari itu sebuah gambar peta sederhana yang lahir dari sisa-sisa ingatan samar seorang anak berusia 4 tahun berhasil mempertemukan mereka. Peta itu tidak hanya menjadi petunjuk arah di atas kertas, tapi telah menuntun langkah kaki seorang anak yang hilang untuk benar-benar pulang ke pelukan hangat sang ibu kandung. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana nasib keluarga angkat yang telah membesarkan Jingwei. Meski hukum di Cina sangat tegas terhadap kasus perdagangan anak, Jingwei memilih jalan yang bijak. Ia tetap menghargai kasih sayang yang ia terima selama 33 tahun ini dan memutuskan untuk tidak menuntut mereka. Ia memilih untuk berdamai dengan masa lalu. Bagaimana pendapat kalian dengan kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.